Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersandi Rivalsa, NIM 2087036, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, mata kuliah pengantar belajar motorik. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus, kemampuan fase belajar motorik level 1 dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita masuk contoh yang pertama, yaitu 1. Fase belajar. Misalnya, pada umur berapakah seseorang individu dapat diberikan suatu bentuk latihan keterampilan motorik tertentu? Pada umur berapakah individu mengalami kemajuan yang pesat dalam belajar motorik, dan pada umur berapakah seseorang mengalami fase stabilitas dan penurunan keterampilan motorik? 2. Ciri-ciri umum dan khusus dan kemampuan fase belajar motorik level 1. A. Ciri-ciri umum fase belajar motorik. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh, misalnya seseorang guru penjas sekolah harus mengajar handstand sesuai dengan kurikulum. Kita mengetahui bahwa kekuatan otot-otot lengan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh anak didik untuk dapat belajar handstand. Seseorang yang berada pada fase belajar motorik tingkat pertama hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi mendukung. Misalnya, seseorang yang belajar teknik passing atas atau passing bawah dalam bola voli. Si pelaku gerakan hanya dapat melakukan teknik passing atas atau passing bawah bila bola diberikan secara perlahan dapat tepat pada posisinya. B. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik. Dilihat dari sudut kemampuan koordinasi, maka fase ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Struktur dasar gerakan. Misalnya, dalam pelaksanaan gerakan layup, langkah 3 pada permainan bola basket, struktur langkahnya sudah benar, tetapi pelaksanaannya gerakan secara keseluruhan belum lancar. Misalnya, langkah 3 dalam gerakan layup yang dilaksanakan sering terhenti pada langkah 2, dan gerakan 3 langkah tersebut kadang-kadang berlebih menjadi 4 langkah, sehingga terlihatlah gerakan terputus-putus atau tertunda-tunda atau adanya gerakan-gerakan yang berlebihan. B. Irama gerakan. Contohnya itu misalnya dalam lari gawang. Pada lari gawang ini irama gerakan dapat terlihat nyata. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh individu yang belajar pada fase ini terlihat tertunda-tunda, terutama saat melompati gawang. Pada saat ingin melompati gawang, anak didik menghentikan gerakannya, dan irama gerakan yang belum terkoordinasi dengan baik dapat dilihat pada langkah yang belum teratur. C. Hubungan gerakan. Contohnya yaitu misalnya dalam lompat jauh, transfer gerakan kaki, badan, ayunan tangan, dan gerakan kepala harus dilakukan dan bagaimana urutannya yang benar. D. Luas gerakan. Contohnya dalam berenang, yaitu gerakan tangan pada renang gaya kupu-kupu. Terkadang pada gerakan tangannya ruang yang terpakai terlalu luas atau terlalu kecil. E. Kelancaran gerakan. Contohnya pada olahraga lompat jauh, misalnya antara gerakan awal dan tolakan yang sering tersendat-sendat atau tertunda-tunda pada saat melakukan tolakan pada balok tumpuan. F. Kecepatan gerakan. Contohnya dalam melakukan gerakan yang baik, gerakan tersebut masih lambat dan kaku. G. Ketepatan dan konsisten gerakan. Contohnya misalnya melakukan gerakan sederhana, kadang berhasil, kadang-kadang gagal. A. Bayangan gerakan. Contohnya gerakan yang tidak lengkap atau salah mengakibatkan program gerakan dan akan salah, dan jelas gerakan pelaksanaannya salah. I. Program gerakan. Contohnya program gerakan ini meliputi sistematika atau urutan gerakan, bentuk-bentuk gerakan, kekuatan dan kecepatan gerakan, pengaturan dan pengendalian gerakan, pembaruan impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja dalam pelaksanaan gerakan yang dilakukan. 3. Implikasi fase belajar motorik. Contohnya hanya untuk menguasai handstand, persyaratan yang dituntut adalah kekuatan otot lengan. Bila kekuatan otot lengan belum dimiliki oleh seorang peserta didik, maka tugas utama guru adalah membentuk kekuatan otot lengan. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.